Di perkuliahan perdana ini saya akan menyampaikan tentang informasi perkuliahan di semester ini. Mengisi absen di Google Classroom. Diskusi kita di perkuliahan ini terletak di channel YouTube DR Gus IMPD. Mahasiswa membuat PowerPoint dan membuat video presentasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini semuanya dikerjakan individu, bukan kelompok. Harus mencari cinta, tegakanlah aku melangkah, biarkan ku selalu menyayangimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May come back to channel DR Gus IMPD. Subscribe, like, share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Tekan tombol lonceng. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan perdana ini di semester genap Konsos Prodi Administrasi Perpajakan, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang informasi perkuliahan. Yang kedua, saya akan menyampaikan konsep dasar sejarah peradaban Islam. Untuk itu, tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip, supaya mendapatkan informasi yang sempurna dan akurat untuk mengetahui perkembangan perkuliahan kita di semester ini secara daring atau online, di mana saja mahasiswa-mahasiswi berada di permukaan bumi ini. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan perdana ini saya akan menyampaikan tentang informasi perkuliahan di semester ini. Seperti biasanya, mahasiswa di perkuliahan semester ini di mata kuliah sejarah peradaban Islam mengisi absen di Google Classroom. A few moments later. Yang kedua, diskusi kita di perkuliahan ini terletak di channel YouTube DR Gus IMPD. Untuk itu, silahkan menghubungkan diskusi, menyebutkan namanya, NIM-nya, kelasnya. Setiap mahasiswa yang bertanya akan mendapatkan skor 50, dan setiap mahasiswa yang menjawab akan mendapatkan skor 60. Dan setiap penambahan jawaban itu akan mendapatkan skor 5. Di akhir perkuliahan saya akan menyampaikan penilaian dari hasil diskusi setiap perkuliahan kita. Shalli ala sayyidina Muhammad, sholatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam, wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Mahasiswa membuat PowerPoint dan membuat video presentasi
sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini semuanya dikerjakan individu, bukan kelompok. Tetapi pembagian kelompoknya tetap 12 kelompok. Tetapi pengerjaan tugas-tugasnya secara individual, tidak berdasarkan kelompok. Harus mencari cinta, tegakanlah aku melangkah, biarkan ku selalu menyayangimu. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke perkuliahan kita, materi tentang konsep dasar sejarah peradaban Islam. Ketika kita bicara sebuah sejarah, maka tidak terlepas dari pemikiran kita. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab, ini dari kata sajaratun yang berarti pohon. Mengapa orang Arab mengatakan sajaratun pohon? Karena sejarah itu seperti pohon, mempunyai ranting, mempunyai akar, mempunyai batang, mempunyai daun, semuanya berproses seperti pohon. Sejarah dalam dunia barat disebut histori, yang berarti ilmu. Pengertian sejarah secara umum adalah sebuah catatan pada masa lampau yang sudah terjadi dan dibukukan melalui dokumen-dokumen yang resmi secara ilmiah. Semasih tunggu kau kembali untuk temani selagi, tetap percaya saya di sini, selalu jaga kau pu cinta saat kau pergi sapu hati susah. Ibnu Khaldun mengatakan bahwasanya sejarah itu merupakan catatan-catatan peristiwa manusia atau peradaban yang terjadi pada manusia. Perubahan-perubahan yang terjadi pada manusia sebagai masyarakat. Itulah yang disebut dengan sejarah peradaban Islam. Kita fokus kepada mata kuliah sejarah peradaban Islam. Berarti kita akan bicara peristiwa-peristiwa yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat di dunia Islam. Biarlah kini ku tunggu pasti jawabanmu membalas cintaku. Cintamu jangan dinanti-nanti, cintamu juga kan sampai mati. Peradaban Islam pada saat itu sangatlah hancur, lebur. Masyarakatnya seperti masyarakat barbar, masyarakatnya jahiliyah, masyarakatnya kacau balau, masyarakatnya bertindak sesuai sama hukum yang ada di rimba. Siapa yang kuat, itulah yang menang. Masyarakatnya tidak mengenal agama lagi. Sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW merupakan hal yang sangat penting diketahui setiap muslim. Darinya, seseorang akan mendapatkan gambaran utuh tentang kehidupan seorang muslim yang ideal dalam semua sisi dan fase kehidupannya. Hal tersebut tidaklah berlebihan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah menyiapkan kepribadian Rasulullah sebagai panutan utama kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu." Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Di sisi lain, dengan mengetahui sejarah hidup Rasulullah SAW akan mengantarkan kita pada sebuah pemahaman bahwa agama Islam disebarkan dengan perjuangan yang berat, tantangan yang beraneka ragam, dan upaya-upaya manusiawi dengan mencari berbagai sebab yang ada setelah kepasrahan total kepada Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kesimpulan berikutnya yang akan muncul dari pemahaman tersebut adalah bahwa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah cerita fiksi atau hayalan, tetapi beliau adalah kisah nyata dengan segudang pelajaran di dalamnya, dan karenanya tidak mustahil bagi umatnya yang beriman kepadanya untuk menapaki jejak dan langkah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kisah kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada sisi kehidupan beragama, pada awalnya mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah waktu berjalan sekian lama, mereka melalaikan hal tersebut. Meskipun masih ada sisa-sisa peninggalan ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga kemudian di Mekah ada seorang yang bernama Amru bin Luhai dari suku Khuza'ah yang sangat dihormati dan dimuliakan kaumnya karena kedermawanan dan perilakunya yang baik. Suatu ketika, dia pergi ke Syam dan di sana melihat masyarakatnya menyembah berhala sebagai bentuk ibadah. Dia menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan yang sangat baik. Maka ketika kembali ke Makkah, dia membawa satu berhala yang bernama Hubal dan diletakkan di dalam Ka'bah. Lalu dia mengajak kaumnya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh penduduk Syam. Karena pengaruh kedudukannya, maka tak lama kemudian penyembahan berhala menjadi keyakinan tersendiri penduduk Mekah pada saat itu. Dan kemudian dengan cepat menyebar ke wilayah Hijaz, yakni Mekah dan sekitarnya, hingga menyebar luas meliputi Jazirah Arab. Bahkan di sekitar Ka'bah ada ratusan berhala yang disembah. Dari sana muncullah berbagai bentuk praktek syirik, bid'ah dan khurafat di masyarakat Arab. Adapun dari sisi kehidupan sosial, kehidupan sosial masyarakat Arab berkelas dan bersuku-suku. Di sana terdapat pandangan yang sangat kontras antar kaum bangsawan dengan segala kemewahan dan kehormatan yang dimiliki, dan kaum budak dengan segala kekurangan dan kehinaan yang tak terperi. Kehidupan antar suku pun penuh persaingan dan sering berakibat pertikaian karena fanatisme kesukuan yang sangat tinggi. Setiap anggota suku pasti membela orang yang satu suku dengannya, tak peduli perbuatannya benar atau salah, sehingga terkenal ucapan di antara mereka, "Bantulah saudaramu, baik dia berbuat zalim atau dizalimi." Adapun perlakuan terhadap wanita juga sangat zalim. Laki-laki dapat melakukan poligami tanpa batas, bahkan dapat menikahi dua wanita bersaudara sekaligus, kemudian dapat mencerai mereka tanpa batas. Sementara itu, perzinahan merupakan masalah biasa. Bahkan ada suami yang memerintahkan istrinya tidur dengan laki-laki lain semata-mata karena ingin mendapatkan keturunan mulia dari laki-laki tersebut. Na'udzubillah. Kelahiran anak perempuan menjadi hal yang aib bagi mereka, bahkan dikenal di sebagian mereka dengan istilah wa'dul banan, yakni mengubur anak wanita hidup-hidup. Perjudian dan minuman keras juga merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan di tengah masyarakat, bahkan menjadi sumber kebanggaan tersendiri. Kesimpulannya, kondisi sosial sangat parah, hingga kehidupan berlangsung tanpa aturan layaknya binatang. Adapun kondisi ekonomi, masyarakat Arab adalah masyarakat pedagang. Sebagian kecil penduduk pinggir negeri hidup secara bertani dan memelihara hewan ternak. Mereka belum mengenal dunia perindustrian. Hasil-hasil produksi biasanya mereka dapatkan dari Yaman atau negeri Syam. Kemiskinan cukup mewarnai kehidupan masyarakat, meskipun ada sejumlah pedagang besar dan bangsawan. Betapapun demikian, bangsa Arab masih memiliki beberapa akhlak yang sangat terpuji, walau kadang ditampilkan dengan cara yang salah. Di antaranya adalah kedermawanan, memenuhi janji, menjaga kemuliaan jiwa dan pantang dihina, pemberani, lemah lembut, suka menolong dan sederhana. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakatnya kumuh, tidak maju. Masyarakatnya sebagian kecil yang masih beragama Kristen dan agama Yahudi pada saat itu. Tuhan mampukan saya untuk bahagiakan kau, seorang biasa yang ada untuk kau.
bisa bilang sapu cinta dan sayang kekotrakan hilang. Arab ketika sebelum baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekilas gambaran tentang peradaban Jazirah Arab sebelum datangnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, silahkan mahasiswa-mahasiswi untuk berdiskusi di channel ini. Sesuai dengan jadwal perkuliahan kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat informasi perkuliahan perdana ini dan membawa berkah bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.